Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada anak usia kurang dari 5 tahun Ustadz ikut ayahnya sholat di masjid atau musola, tetapi setelah sampai di musola atau masjid, anaknya lari-lari di depan jamaah yang lain yang sedang sholat. Kemudian ayahnya marah-marah, katanya hal tersebut adalah memalukan. Lah, ini bagaimana Ustadz? Ibu tersebut harus menjelaskan kepada ayahnya dan kepada anaknya yang kurang dari 5 tahun tadi Ustadz. Ya. Silakan Ustadz. Ya. Ini memang sering terjadi ya di masyarakat kita, anak terutama yang masih kecil, walaupun mungkin dari rumah atau sebelum sholat sudah dipesen ya, jangan rame, jangan lari, tapi namanya anak tetap lari-lari. Kalau sudah terlanjur demikian ya, anak sudah rame ya, apa yang harus kita lakukan? Kita contoh bagaimana Nabi SAW mengajak anak kecil ke masjid. Dari banyak kisah tentang Nabi SAW mengajak anak ke masjid, itu Nabi SAW selalu mendampingi anak kecil tersebut, tidak dibiarkan. Entah mungkin dengan digendong oleh beliau, entah mungkin anak tersebut justru malah kadang-kala itu naik di punggung beliau, main kuda-kudaan, sampai sujud beliau itu lama sekali. Jadi intinya bahwa setiap anak ke masjid itu tugas orang tua, kalau kita ingin mencontoh Nabi tadi, selalu didampingi, entah itu di sampingnya ya, atau mungkin digendong ya, kalau memang dikhawatirkan anak itu berlari-lari. Tapi kejadiannya kalau sudah terlanjur berlari bagaimana? Terlanjur berlari, anak-anak berlari-lari, kita jangan melukai hati anak. Masa-masa kecil itu adalah masa penumbuhan imaji. Pikiran bawah sadar anak di usia itu sedang terbuka lebar. Maka sedikit ada masalah yang melukai hatinya itu bisa melekat di pikirannya, di pikiran bawah sadarnya. Dan itu bisa melukai fitrah keimanannya. Bagaimana jadinya kalau anak kecil itu dimarahi? Yang terjadi adalah dia akan menganggap bahwa sholat itu tidak menyenangkan, dan itu bisa terpatri di pikiran bawah sadar dia. Akhirnya dia membenci sholat. Ini musibah. Dan khawatirnya itu menjadi luka fitrah yang terbawa sampai besar apabila tidak segera diobati luka fitrahnya tadi. Kemudian selanjutnya akan anak kecil itu kondisinya usia itu adalah lagi puncak-puncaknya egosentris. Egosentris itu dia akan merasa bahwa akulah yang paling penting, dan ini terjadi ketika zaman Nabi SAW. Nabi ditunggangi oleh cucunya di punggungnya, dan itu oleh Nabi dituntaskan egonya sampai puas bermain, baru beliau bangkit dari sujud. Egonya dituntaskan. Nah, kalau anak di situ kemudian dimarahi, ego nggak tertuntaskan, ego itu bisa tertahan dan bisa tumpah ketika dia besar. Karena ego harusnya dituntaskan ketika sebelum 7 tahun. Nah, makanya apa yang harus dilakukan orang tua ketika melihat anak lari? Jangan dimarahi. Ya, masing-masing orang tua mengoreksi diri. Oh, berarti besok kalau memang orang tua belum bisa menjaga, besok jangan diajak ke masjid dulu. Ya, jangan diajak ke masjid dulu. Kalau mengajak ke masjid, betul-betul anak tersebut bisa dijaga oleh orang tua yang mengajak. Cuma sekarang yang jadi masalah itu banyak anak ke masjid, tapi orang tuanya tidak ada. Ya, tidak hadir ke masjid, akhirnya tidak ada yang membimbing, akhirnya mengganggu orang yang sedang berjamaah di masjid. Ya, terus kemudian bagaimana kita menjelaskan kepada anak? Tadi pertanyaannya adalah apa yang harus dijelaskan kepada anak? Anak usia di bawah itu nalarnya belum begitu tumbuh, belum tamyiz. Tamyiz itu kalau dalam karakter perkembangan itu mulai 7 tahun. Dijelaskan dengan nalar dan nggak bisa. Karena anak tadi luka hatinya, maka yang dilakukan adalah sembuhkan hatinya dengan yang tadi dijelaskan dengan bahasa hati. Ya, mungkin dipeluk, ya, dicium, dipuji, ya, diberi hadiah, dilayani, dibersamai. Ini bahasa-bahasa hati yang diberikan kepada anak tanpa kita banyak menjelaskan, karena yang dibutuhkan anak itu bukan penjelasan. Mereka belum bernalar dan belum waktu fasenya, kecuali anak sudah besar. Jadi nggak butuh banyak penjelasan, yang mereka butuhkan adalah sentuhan hati dari orang tua untuk menyembuhkan lukanya dari akibat dimarahi oleh orang tuanya tadi. Nah, makanya bagaimana menasihati bapaknya, ya sampaikan, karena bapaknya sudah dewasa, bahwa Nabi SAW itu dulu seperti ini. Sudah selayaknya kita mencontoh beliau SAW. Demikian. Wallahu a'lam.